Oke, saya share screen. Oh ya, saya lupa belum share ke grup ya. Sebentar. Oke, topik kita kali ini adalah melanjutkan tentang analisis uji signifikansi atau uji eh, apa perbedaan signifikan antar kelompok-kelompok perlakuan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas analisis variansi atau ANOVA single faktor atau satu faktor. Pada kesempatan siang hari ini akan kita bahas yang dua faktor. Yang dua faktor ini sebenarnya kalau kita cek di Excel kita, ada istilah ANOVA dua faktor tanpa replikasi dan ANOVA dua faktor dengan replikasi. Pada prinsipnya perbedaan keduanya itu terletak pada kajian. Kalau yang ANOVA dua faktor tanpa replikasi itu mengkaji pengaruh-pengaruh dari dua faktor atau dua perlakuan yang kita implementasikan di dalam desain percobaan kita. Kalau yang ANOVA dua faktor dengan replikasi, kita kepingin mengkaji apakah ada interaksi dari faktor-faktor yang kita implementasikan tadi. Artinya antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Begitu. Oke, kita mulai dari ANOVA yang dua faktor tanpa replikasi. Secara garis besar kita berangkat dari definisi dulu. Yang ANOVA dua faktor ini pada prinsipnya adalah sebuah pendekatan statistika, suatu metode yang digunakan untuk menguraikan keragaman. Jadi disebut sebagai ANOVA, Analysis of Variance. Varian itu kalau dalam bahasa kita dikenal dengan keragaman. Ya. Jadi untuk menguraikan keragaman data total menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman, di mana pengelompokan pengamatan didasarkan atas dua kriteria atau dua faktor atau variabel perlakuan dengan menyusun data tersebut dalam baris dan kolom. Yang mana kolom menyatakan kriteria klasifikasi yang satu, sedangkan baris menyatakan kriteria klasifikasi yang lain. Jadi ibaratnya itu ada dua parameter yang berbeda lah kira-kira begitu gampangnya. Oke, sebagai ilustrasi datanya begini. Ini misalkan adalah ID sampel dengan perlakuan 1, 2, 3. Jadi adalah faktor yang pertama, ini faktor kedua misalkan ya. Yang kolom-kolom ini ke bawah, ini adalah faktor pertama, yang baris-baris ini kita asumsikan dia sebagai faktor kedua. Nanti eh, data yang akan kita analisis secara ANOVA itu disusun dengan ketentuan matriks seperti ini ya. Jadi nanti di Excel Anda diminta untuk menyusun dulu datanya supaya nanti bisa dikenali untuk dianalisis. Kurang lebih nanti cara nyusunnya begini. Ini faktor baris, ini faktor kolom. Ini misalkan faktor pertama, ini faktor kedua. Disusun sedemikian rupa datanya seperti ini. Nanti dijumlahkan. Ini yang sedang saya tampilkan adalah cara analisis atau penyusunan secara manual. Gitu ya. Misalkan kita mempunyai variabel treatment perlakuan atau faktor, yakni variabel 1 sebanyak K data dan variabel 2 sebanyak N data. Maka dari dua variabel treatment tersebut kita akan mendapatkan jumlah sampel ukuran sebanyak N kali K pengamatan. Oke, kita misalkan untuk setiap populasi sampel dari baris dan kolom itu juga berdistribusi normal. Jadi yang di sini maksudnya ini adalah uji prasyarat. Jadi data itu dapat kita lakukan analisis ANOVA jika datanya berdistribusi normal. Sehingga hipotesisnya adalah H0 mu1 sama dengan mu2 titik-titik-titik
sampai dengan data ke N sama. Artinya tidak ada perbedaan karena faktor yang pertama atau faktor baris. Antihipotesisnya adalah kebalikannya. Minimal akan ada satu data rata-rata yang tidak sama dari data yang lainnya. Hal yang sama juga kita implementasikan terhadap data kolom, di mana jumlah data kolom misalkan K, kita juga buatkan hipotesis. Hipotesis nolnya adalah nilai rata-rata data pertama sampai data ke K dari faktor kolom itu adalah sama. Antihipotesisnya adalah akan ada satu nilai rata-rata data yang tidak sama. Oke, ini hitungan secara manual, sama seperti pada ANOVA yang awal, cuma bedanya ini adalah dua faktor. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, nanti di Excel itu akan muncul tabel seperti ini sebagai sebuah hasil. Ini adalah identitas sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, dan ini statistika F. Ini faktor baris, ini faktor kolom K. Ini galatnya, ini totalnya. Jumlah kuadrat untuk baris, rumusannya sama ya. Kuadrat rata-rata baris dari CKB dibagi dengan N-1. N-1 adalah derajat bebasnya. F statistikanya adalah kuadrat rata-rata faktor baris dibagi dengan kuadrat rata-rata KRK ya, kuadrat rata-rata untuk yang kolom gitu. Sementara untuk yang faktor kolom nanti dia dibagi dengan faktor kuadrat rata-rata dari galatnya. Ini ditolak jika F itu lebih besar daripada nilai F kritis pada taraf kepercayaan alfa K-1, K-1, N-1. Ini derajat kebebasannya ya. Derajat kebebasan dari ininya. Oke, itu yang apa? Yang Oke, saya akan pindah ke yang ANOVA dua faktor dengan replikasi. Saya konfirmasi karena biasanya di Google Meet ketika saya mengubah masuk ke file yang lain itu biasanya tidak tertampilkan. Saya sekarang masuk ke bahasan ANOVA dua faktor dengan replikasi. Apakah di tempat Anda muncul? Sudah muncul, Pak. Sudah ya. Oke, jadi kita membicarakan tentang ANOVA dua faktor tanpa replikasi. Kalau sekarang kita membicarakan ANOVA dua faktor yang masing-masing faktornya itu diulang. Artinya lebih dari satu data. Ini juga sama ya, namanya ANOVA, metode untuk menguraikan keragaman total. Cuma bedanya di sini yang ANOVA dua faktor dengan replikasi itu digunakan untuk mengkaji apakah ada interaksi dari faktor baris dan faktor kolom. Gitu ya. Nanti kita lihat pada contoh implementasinya. Nanti kalau yang ANOVA dua faktor dengan replikasi, cara menyusun datanya hampir sama seperti yang pertama. Bedanya adalah ada pengulangan data di sini. Bukan pengulangan datanya sama gitu ya, tapi pengulangan pengukuran data. Ini faktor kolom pertama, ini faktor baris pertama. Kalau tadi kan cuma ada satu di sini datanya, sekarang ada N data lebih banyak, diulang sebanyak N kali, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk setiap pengamatan, kita akan rumuskan untuk menentukan random error-nya, kemudian perlakuan ke I dari faktor baris dan sebagainya, nilai rata-rata dan sebagainya. Intinya hipotesis yang akan diuji, yang pertama kita adalah menguji pengaruh efek utama dari faktor baris
sama ya kayak tadi. H0-nya adalah tidak ada perbedaan. Antihipotesisnya paling tidak ada satu yang tidak sama. Kemudian untuk yang kedua adalah menguji faktor kolom. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari faktor kolom dengan menguji hipotesis H0 bahwa rata-rata pengukuran karena faktor kolom beta 1 sampai dengan beta ke C itu sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan, tidak ada selisihnya. Antihipotesisnya akan ada satu yang tidak sama. Bedanya lagi dengan yang ANOVA dua faktor tanpa replikasi adalah ada di sini. Apakah faktor kolom dan faktor baris itu berinteraksi? Kalau tidak ada interaksi, tidak ada pengaruh interaksi, H0-nya itu kita hipotesiskan sebagai interaksi hasil pengukuran faktor baris dan faktor kolom itu tidak berbeda signifikan. Antihipotesisnya ada nilai yang berbeda dari interaksi antara faktor baris dan faktor kolom, sehingga dalam hal ini ada pengaruh interaksi. Nah, nanti sama ya, dihitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat interaksi, dan jumlah kuadrat errornya. Tabel ANOVA-nya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalau di Excel ya munculnya juga akan hampir sama seperti ini. Tapi ini hanya dalam versi bahasa Indonesia yang disederhanakan dalam bentuk rumusannya. Oke, kriteria penolakan pada taraf alfa sama ya. Untuk menguji pengaruh faktor baris, H0 diterima jika F itu lebih kecil daripada F kritis. Ditolak jika F itu lebih kecil daripada lebih besar daripada F kritis. Faktor kolom juga sama. Ditolak jika F itu lebih besar daripada nilai F kritisnya. Kemudian interaksinya juga sama, bahwa ada interaksi jika F hitungnya lebih besar daripada F kritisnya. Ini F kritisnya kriterianya, alfa derajat kebebasannya. Oke, mungkin ini agak absurd sedikit. Kita ambil contoh, misalkan masih sama ya, sebuah laboratorium pertanian akan menguji keragaman hasil panen padi untuk 3 varietas padi yang berbeda, yakni V1, V2, dan V3. Ini varietas. Kemudian jenis pupuk yang dipakai P1, P2, P3, P4. Di mana setiap perlakuan akan diulang dalam 3 kali percobaan. Jadi interaksi antara misalkan P1 dengan P1 itu diulang sampai 3 kali. P1 dan V2 diulang 3 kali. P1 dengan V3 diulang 3 kali, dan seterusnya. Sehingga kalau kita bikin tabel, jadinya seperti ini. Ini jenis pupuk, yang ini varietas tanaman padi. Berarti jenis pupuk di sini menjadi faktor baris ya. Faktor baris. Varietas tanaman padi menjadi faktor kolom. Nah, ANOVA 2 faktor dengan replikasi maksudnya itu begini. Saya punya jenis tanaman varietas V1, saya beri pupuk P1, hasilnya ini. Saya ulang lagi, hasilnya bawahnya. Saya ulang lagi, hasilnya di bawahnya ini. Demikian juga varietas tanaman 2 yang saya gunakan pupuk P1 menghasilkan, kebetulan di sini ada 3 data pengulangan, dan seterusnya. Oke, ini nanti cara mengujinya itu hampir sama kayak tadi ya. Kita kalau secara manual ya bikin hipotesisnya dulu, kemudian menentukan nilai kritisnya, kemudian nanti dibandingkan. Ini kalau secara manual nanti bisa dicoba, ya. Tapi karena ini bukan tentang hitungan manual, nanti kita coba menggunakan software. Di sini H0 ditolak, ada perbedaan hasil. Kemudian H02 tidak ada perbedaan dan sebagainya.
Oke, sebentar. Sebelum masuk ke sini, kita akan coba data yang ini dulu ya, ke Excel-nya dulu. Sebentar, maaf. Ini data yang saya escape dulu nih. Oke, ya. Saya akan coba menggunakan data ini ke Excel-nya. Oke, cara yang pertama adalah ANOVA. Saya beri nama ini adalah ANOVA 2 faktor tanpa replikasi. Datanya ini ya, ini datanya. Oke, tadi kan diminta untuk membuat, saya bikin yang baru di sini. Diminta untuk membuat tabel yang nanti akan dibaca oleh Excel sebagai data ANOVA. Jadi kita kalau mau di laporannya biar manis ya, begini ya. Jadi ini adalah faktor jenis pupuk, yang ini ke sini adalah faktor varietas tanaman padi. Tapi karena di sini diminta untuk dianalisis menggunakan ANOVA 2 faktor tanpa replikasi, ini kalau saya blok nanti jadi kacau. Sehingga saya akan tulis ulang ini di Excel sebagai sebelah kanannya ya. Ini saya pisahkan ke sini. Nah, keterangannya sengaja saya keluarkan dulu yang ini. Yang ini, jenis ini, dan ini. Sehingga datanya menjadi seperti ini. Maksudnya ini adalah data yang bisa dibaca oleh Excel untuk kemudian dieksekusi menghasilkan analisis ANOVA 2 faktor tanpa replikasi. Ingat ya, tanpa replikasi berarti di sini datanya tidak diulang. Interaksi antara P1 dengan V1 hasilnya 64, P1 dengan V2 72, P1 dengan V3 74. Itu yang dimaksud dengan ANOVA 2 faktor. 2 faktornya dari mana Pak? Dari faktor 1 pupuk, yang kedua adalah faktor varietas tanaman padi. Nah, dengan belajar begini Anda akan tahu untuk membuat sebuah desain penelitian. Nah, kalau biasanya di skripsi itu kan faktornya satu-satu ya, dipisah dulu, dioptimasi. Misalkan kalau kasus yang sering terjadi adalah kajian penggunaan adsorben untuk menyerap zat warna. Kemudian Anda biasanya melakukan kajian pengaruh pH terhadap adsorpsi. Yang kedua, pengaruh apalagi misalkan pH, kemudian kalau pH satunya lagi adalah variasi konsentrasi gitu ya. Jadi pH dan variasi konsentrasi. Biasanya kalau Anda baca di skripsi-skripsi itu, biasanya pertama dilakukan variasi pH dulu. Nanti ketemu variasi pH, adsorpsi optimum terjadi misalkan pada pH netral, pH 7. Kemudian baru Anda lanjut ke variasi konsentrasi. Jadi semua variasi konsentrasi dilakukan pada pH 7. Kemudian akan dicari mana yang terbaik hasil absorpsinya. Atau misalkan variasi pH dengan variasi temperatur misalkan. Tapi yang sebenarnya adalah idealnya tidak dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena belum tentu optimal pada pH 7, nanti ketika dilakukan variasi konsentrasi atau variasi temperatur, hasilnya itu yang baik itu pada pH netral, konsentrasi tertentu. Gitu ya. Sebenarnya kalau mau mengkaji pengaruh faktor pH, pengaruh faktor temperatur, pengaruh variasi konsentrasi, idealnya itu dibikin begini. Jadi mereka itu diadu secara
head to head ya. Variabel pupuk digunakan pada varietas tanaman satu. Itu yang saya maksudkan. Kemudian variabel pupuk satu digunakan pada varietas tanaman dua. Kalau dalam kasus Anda misalkan kalau ini adalah siapa yang ke bawah sini misalkan adalah pH, misalkan ini adalah pH, ini pH, yang ini misalkan variasi waktu, ya, yang seringkali terjadi ini adalah variasi waktu. Ya. Kalau mainan absorpsi itu ya, ini T waktu. Gitu. Anda mencari T waktu optimum. Biasanya yang keliru sesungguhnya adalah Anda melakukan variasi pH dulu untuk menentukan pH optimum. Kemudian dilaporkan pH-nya untuk absorpsi terbaik adalah pada pH 7. Kalau sudah kemudian mencari berapa waktu yang diperlukan untuk bisa mengabsorpsi yang baik, dilakukan variasi waktu. Misalkan dari 5 menit, 10 menit, 15, 30 sampai dengan 2 jam. Kemudian diketahui, oh ternyata variasi untuk absorpsi optimum pada waktu absorpsi misalkan 1 jam atau 30 menit misalkan. Maka tadi yang variasi pH-nya 7 dilakukan pada pH-nya 30 menit. Kesimpulannya begitu. Padahal itu adalah kesimpulan yang keliru sesungguhnya. Yang ideal adalah Anda lakukan berbagai variasi pH, terus dilakukan pada berbagai variasi waktu. Misalkan ini pH asam, ini netral, ini basah, atau mungkin ini pH 3, pH 5, pH 7, pH 8, pH 10 begitu. Waktunya di sini misalkan waktu 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Itu yang benar itu begitu. Jadi untuk melakukan optimasi harus dilakukan head to head. Bukan mencari, biasanya kalau Anda baca deskripsi adalah satu, melakukan variasi pH dulu untuk mencari pH optimum, diketahui pH-nya 7. Yang kedua, kepengen tahu berapa waktu absorpsi optimum yang pH 7 ini tadi, divariasi waktunya dari 0 sampai dengan 2 jam. Harusnya tidak begitu ya, harusnya begini yang ideal. Yang sebenarnya kalau mau mencari optimasi data. Oke, saya akan kembali ke sini. Saya lupa mau menyelesaikan. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah Anda ubah dulu ininya supaya nanti kalau saya blok ini begini, nanti tidak terganggu. Kalau ada ini, itu nanti akan dibaca sebagai data. Jadi yang ini saya ubah menjadi sebelah kanan, jadi sebelah seperti ini. Oke, kita coba klik data, kemudian data analisis, pilih yang ANOVA 2 faktor tanpa replikasi atau without replication. Nah ini ya, karena data kita 2 faktor, yakni faktor pupuk dan varietas tanaman. Diminta untuk menginputkan range-nya, range datanya yang mana? Kita klik yang ini ya, nah ini semuanya. Oke. Kalau sudah, pertanyaan di sini, apakah baris pertama dan juga kolom pertama adalah label? Jika iya, kita klik labelnya. Kita akan uji dia pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hasilnya akan dikeluarkan di mana? Kita taruh di sebelahnya saja ya, di sini ya. Oke, di sini. Oke, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. ANOVA 2 faktor tanpa replikasi. Hasilnya kita cek, data P1 jumlahnya ada 3, 1, 2, 3 ya, faktor baris. P2 juga ada 3.
Faktor kolom datanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya. Ini statistika deskriptifnya. Nah, ini hasil ANOVA-nya. Oke, sebenarnya hasil tabel ANOVA ini hampir sama seperti yang saya tampilkan tadi di slide gitu ya. Cuma ini dalam versi bahasa Inggrisnya. Oke, bagaimana cara menarik kesimpulannya? Kesimpulannya di sini kita tinggal melihat nilai ininya ya. F hitungnya ini sama F critical. Atau beberapa aplikasi atau software lain statistika itu seperti SPSS dan kawan-kawan itu sering melihat data dari p-value-nya. P-value ini. Kita mulai dengan F critical ya. Di sini kita tentukan F hitung untuk faktor baris. Siapa faktor baris? Yakni kalau di sini adalah jenis pupuk, ya faktor baris dalam hal ini adalah pupuk. Itu diketahui sama dengan 3,53. Kebaca enggak di tempat Anda? Semoga kebaca. Saya perbesar ya. Jadi 18. Nah, ini 3,514 ternyata lebih kecil daripada nilai F kritis. Lebih kecil daripada ini. 4,75. Saya terputus enggak? Konfirmasi ya kalau saya terputus. Maaf, saya cek dulu di WA apakah saya terputus. Tidak. Oh, enggak ya. Oke. Biasanya kalau di WA ada yang WA itu saya terputus. Ini adalah F critical-nya. F critical-nya. Jadi karena masih ingat ya, kita H0-nya. Karena nilai F hitung lebih kecil 3,5 dari nilai F critical, artinya di sini H0 diterima. H0 diterima. H0 untuk siapa? Ingat ya, ini karena faktor baris, berarti H0 untuk pupuk. Artinya kesimpulannya ya, kesimpulannya itu begini maksudnya. Sebentar, insert save. Saya pakai apa? Pakai ini. Oke. Artinya bahwa kesimpulannya kalau H0 diterima di sini berarti tidak ada perbedaan karena faktor pupuk. Gitu ya. Oke. Artinya faktor pupuk tidak berpengaruh signifikan, secara statistika tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil panen padi. Gitu. Sekarang kita akan periksa untuk faktor kolom. Faktor kolom berarti faktor ini sama ya. Kita akan cek untuk faktor kolom. Faktor kolom. Faktor kolom itu berarti varietas tanaman padi. Varietas tanaman. Karena di sini nilai F hitungnya si ini lebih besar. Ini kebetulan lebih besar. Sorry, kecil ya. Lebih besar, lebih kecil.
0,7 lebih kecil daripada F kritikalnya si ini. Jadi kesimpulannya pun ya sama ya, H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan yang dipengaruhi faktor varietas tanaman. Faktor varietas tanaman. Jadi tidak ada perbedaan. H0 diterima. Jadi sama saja. Mau pakai pupuk apapun, varietas tanaman padi apapun, hasilnya tidak berbeda signifikan. Ini contoh yang pertama ya. Jadi di sini kesimpulannya ya Anda mau pakai apapun, hasilnya akan sama. Mau pakai pupuk P1, P2, P3, P4, varietas tanaman P1, P2, P3, P4, itu hasilnya sama. Tidak ada perbedaan signifikan. Oke, selanjutnya kita akan coba ke yang kedua, yakni faktor ANOVA 2 faktor dengan replikasi. Kasusnya hampir sama kayak yang tadi ya. Ini kasusnya. Sekarang untuk kita menguji di sini tujuannya adalah satu, apakah ada pengaruh faktor pupuk terhadap hasil panen padi? Yang kedua, apakah ada pengaruh varietas tanaman padi terhadap jumlah hasil panen padi? Yang ketiga, apakah faktor pupuk itu berinteraksi dengan faktor varietas tanaman sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi itu maksudnya. Apakah ini ada interaksi dengan faktor kedua? Gitu ceritanya. Oke, sama seperti yang di awal, ini bentuknya saya pindah dulu ya, yang ini. Ini bentuknya harus dibikin menjadi matrik data. Ini namanya desain matrik data ya. Desain matrik datanya itu kita hilangkan dulu si keterangan ininya, kemudian faktor kolomnya kita tambahkan. Sudah gini ya. Dari sini supaya ini nanti tidak dibaca sebagai data, kita bikin ini kosongan. Oke. Kalau sudah, kita coba klik data, kemudian data analisis, pilih ANOVA 2 faktor dengan replikasi yang ini, with replication. Kemudian inputkan datanya adalah yang kita inginkan. Kalau sudah, nanti di sini ada pertanyaan, berapa jumlah sampel tiap barisnya? Jadi di sini karena ada 3, 1, 2, 3, maka saya tulis di sini ada 3. Jadi tiap sampelnya, jumlah sampel tiap barisnya itu ada 3. Terus di sini ada permintaan menginputkan nilai alfa atau nilai taraf signifikansi 5% atau 0,05. Oke, outputnya kita taruh di sebelahnya saja. Oke, kalau sudah kita oke, hasil keluarannya ini ya. Oke, ANOVA 2 faktor dengan replikasi. Di sini nanti bisa dicek ini jumlah data tiap barisnya ada 3333 gitu ya. 3333, 3333 singkat kepala 9. Untuk yang P1, baris P1, baris P2 juga ada 3, baris P3 ada 3, P4 ada 3 juga ini. Totalnya ada ini. Jadi ini datanya lebih banyak. Ini statistikanya. Kemudian yang akan kita lihat untuk mengambil keputusan adalah, ya sebentar saya perbesar biar kelihatan. Nah di sini.
Data-data yang kita perlukan seperti biasa kita bisa menggunakan, oh ya tadi yang awal saya belum menjelaskan yang p-value-nya ya. Oke, enggak apa-apa, nanti saya jelaskan balik. Data yang kita perlukan di sini adalah salah satunya adalah data tentang ini, F hitung, kemudian F kritis, atau Anda bisa langsung menggunakan nilai p-value yang dibandingkan dengan nilai taraf alfa yang tadi kita masukkan, yakni 5%. Anda bisa pakai yang ini juga. Oke ya. Oke. Saya agak cepat ya, tidak menuliskan H0, H1 gitu ya. Tetapi maksudnya di sini saya bikin ringkas. Hipotesis yang kita buat adalah tidak ada perbedaan karena faktor sampel. Sampel di sini sebenarnya adalah ini ya, P1, P2, P3, P4 ini ya. Tidak ada perbedaan faktor perbedaan hasil karena faktor sampel, dalam hal ini adalah pupuk. Anti hipotesisnya adalah ada perbedaan yang signifikan antar sampel yang disebabkan oleh perlakuan pemberian pupuk. Kemudian yang kolom ini adalah varietas, yang interaction ini adalah interaksi antara data kolom ini dengan data sampel. Maksudnya interaksi antara faktor varietas dengan faktor jenis pupuk. Ini yang interaction ini. Jadi yang penting-penting ini saya kasih tanda warna kuning-kuning ya. Di data ini sama ini. Kita akan uji faktor yang pertama. Apakah ada perbedaan hasil panen yang dipengaruhi oleh faktor jenis pupuk, atau kalau di Excel ini disebutnya sebagai sampel. Oke. Ya, di sini kita dapatkan F hitungnya untuk faktor pupuk atau faktor baris gitu ya. Itu adalah ini 6,6 sekian. Sementara F kritikalnya adalah 3. Oh, berarti di sini nanti kelihatan bahwa kritikalnya, bahwa hasil F hitung lebih besar daripada F kritikal. Yang artinya H0 ditolak. Kesimpulannya di sini H0 ditolak. Artinya apa? Artinya bahwa H0 ditolak, artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan karena perlakuan, ada perbedaan hasil panen padi karena faktor perlakuan pemberian pupuk, pemberian jenis pupuk. Kira-kira begitu ya. H0 ditolak artinya H1 diterima. Berarti ada perbedaan karena faktor jenis pupuk. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita akan menguji apakah hasil pengukuran itu ada yang berbeda signifikan yang mengindikasikan bahwa ada pengaruh dari faktor varietas tanaman padi yang digunakan. F hitung dari varietas tanaman padi atau ini kolom. Yang di sini nilainya adalah 2,79. Ya, 2,79 ini lebih kecil daripada F kritikalnya. F kritikalnya.
F kritikalnya di sini bernilai 3,4. 3,4. Kesimpulannya adalah H0 diterima. Kesimpulannya di sini H0 diterima. Implikasinya yang dapat kita simpulkan adalah tidak ada perbedaan signifikan hasil panen padi karena faktor sini tidak ada perbedaan hasil panen padi karena faktor perlakuan penggunaan varietas tanaman jenis varietas tanaman gitu ya. Oke, jadi varietas tanaman tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil panen padi. Namun di sini faktor pupuk itu berpengaruh terhadap hasil panen padi. Sekarang pertanyaan yang ketiga adalah, jangan-jangan ada interaksi antara faktor varietas tanaman dengan faktor pupuk yang digunakan. Hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya adalah H0-nya adalah tidak ada interaksi antara faktor kolom terhadap faktor sampel. Antihipotesisnya adalah ada interaksi. Taunya dari mana? Dari sini ya. Yang ujian ketiga, F hitung untuk faktor interaksi, F hitung untuk interaksi antar faktor, ya, antar faktor. Itu diketahui di sini hasilnya adalah 2, yang dia lebih kecil. Sebenarnya nyaris ya mendekati F kritikalnya sebenarnya. Tetapi kalau secara statistika ya kita belum punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa telah terjadi interaksi antara faktor jenis pupuk dengan varietas tanaman. Meskipun perlu dikaji lebih lanjut karena ini nilainya mendekati ya. Selisih hanya 0,5. Tetapi secara statistika dapat kita simpulkan sementara adalah tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalau dalam hal ini bukan perbedaan ya, tidak ada interaksi, faktor pupuk dengan faktor jenis varietas tanaman. Gitu ya, yang ini. Oke. Di samping menggunakan nilai F hitung, Anda juga bisa menggunakan nilai P value atau yang ini tadi yang saya jelaskan di depan. Ketentuannya adalah ini berbeda dengan ini ya. Tadi kan kita ketika menginput data ini, nilai alfa, saya tuliskan di sini ya. Alfa yang kita inputkan tadi adalah 5% atau 0,05 ya di awal ya sebelum mendapatkan hasil data ini. Sehingga nanti yang akan kita bandingkan adalah ini. Nilai P value terhadap nilai alfa gitu. Ketentuannya adalah H0 diterima jika nilai P value lebih besar daripada nilai alfa. Kebetulan di sini nilai P value-nya itu lebih kecil daripada alfa. Ini
alfa. Nilai P value-nya hanya 0,0 sekian, sehingga dia lebih kecil daripada nilai alfa yang nilainya 0,05. Kesimpulannya sama seperti ini ya, cuma kita pakai data ini. Kenapa ini saya sampaikan? Karena beberapa software itu outputnya itu nilai P value, bukan F hitung atau F critical, tetapi langsung kepada nilai P value. Begitu. Tadi ketentuannya, karena P value lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0 ditolak, ada perbedaan. Hal yang sama juga untuk yang bawah, cara mengambil kesimpulan dengan menggunakan nilai P value adalah karena nilai P value untuk faktor varietas tanaman 0,08 itu lebih besar daripada alfa 5% atau 0,05 ya. Ya, ini agak dekat juga gitu ya. Tetapi secara statistika dapat kita katakan bahwa belum cukup data untuk bisa mengatakan bahwa tidak ada perbedaan gitu ya. Artinya di sini karena P value-nya lebih besar daripada nilai alfa, artinya H0 diterima. Kita belum cukup data untuk mengatakan ada perbedaan karena faktor varietas. Hal yang sama juga bisa kita aplikasikan untuk si interaksi. Apakah terjadi interaksi antara faktor varietas tanaman dan juga jenis pupuk? P value-nya di sini kebetulan adalah ini P value-nya 0,09 juga ya. 0,09 lebih kecil daripada nilai alfa 0,05. Sehingga ini juga kesimpulannya sama. Tidak ada interaksi antara faktor jenis pupuk dan jenis varietas tanaman. Oke ya, kurang lebih begitu cara membacanya. Oke, nanti saya share ini ke grup di WhatsApp. Saya tadi lupa untuk menjelaskan yang ini juga ya. Ini juga sama, Anda bisa menggunakan nilai F critical atau P value. Kalau Anda menggunakan nilai P value di sini, dan juga nilai alfa, alfanya tadi yang kita masukkan adalah 5%, nilai P value-nya adalah 0,08, itu lebih besar daripada nilai alfa yang 0,05. Kesimpulannya sama. Karena P value-nya lebih besar, maka H0-nya ditolak. H0-nya diterima maksudnya. Hal yang sama juga untuk yang bawahnya. Karena P value-nya ini lebih besar juga, ini juga besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Gitu ya. Oke, ini saya save dulu ya. Nanti saya save. Oke, sementara begitu untuk terkait dengan analisis ANOVA. Jadi kalau ada pertanyaan kapan ANOVA dipakai, sesungguhnya ANOVA ini dipakai untuk kasus optimasi dan juga desain riset gitu ya. Yang dimaksud dengan desain riset salah satunya adalah kasusnya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini penting untuk apa? Untuk memprediksi berapa jumlah data yang Anda perlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Yang kedua, Anda bisa memprediksi pengeluaran biaya terkait dengan desain percobaan
Karena di sini kan Anda tahu, oh ini satu kali, satu kali, satu kali. Tapi kalau kedalaman riset Anda kepengen mengkaji apakah ini dengan ini nanti ada interaksi, maka menggunakan ANOVA 2 faktor dengan replikasi. Artinya, apakah jangan-jangan ini kebetulan datanya? Sehingga kita mengujinya dengan menggunakan ANOVA dengan replikasi. Kalau ini yang tanpa replikasi. Tapi minimal seperti ini yang harus Anda buat. Misalkan tadi kasusnya adalah kasus yang sering kita baca di skripsi adalah kasus antara variasi pH dan juga waktu adsorpsi. Yang fatalnya adalah sesungguhnya variasi pH dan waktu adsorpsi itu bisa dibikin datanya menjadi lebih mudah, lebih sedikit, dan lebih sederhana kalau kita tahu caranya untuk menghasilkan data yang valid tetapi hemat dalam analisis gitu ya. Seperti ini tadi misalnya. Ini adalah variasi pH. Ini pH 1, pH 2, pH 3, pH 4 misalkan. Ini waktu 1, waktu 2, waktu 3, waktu 4. Jadi dengan melakukan begini, Anda akan tahu bahwa sesungguhnya yang optimum itu pada pH berapa, waktu berapa. Tapi yang seringkali disalahpahami adalah, karena ini adalah pemahaman turun-temurun ya, yang mungkin sebenarnya kurang pas. Kita seringkali melakukan optimasi pH dulu, dapatkan pH 7 yang optimum. Baru kemudian lanjut pada optimasi variasi waktu pada pH yang tadi katanya optimum pH 7. Padahal belum tentu. Belum tentu yang pH-nya 7 itu yang paling optimum. Bisa jadi nanti yang pH-nya asam dengan variasi waktu yang tanda kutip misalkan lebih lama, dia adsorpsinya yang paling optimum. Jadi kalau konteksnya adalah Anda ingin melakukan optimasi, maka variabel-variabel itu tidak dipisahkan, ya. Karena kenyataannya nanti ketika Anda melakukan adsorpsi limbah, itu pasti lingkungannya akan berhadapan dua faktor variabel tadi, yakni pH dan juga waktu. Tidak mungkin pH-nya dilakukan sendiri, waktunya sendiri, tapi di dalam waktu yang bersamaan. Nah, itulah pentingnya kenapa pemahaman tentang desain riset melalui analisis ANOVA itu menjadi penting untuk mengguidance Anda, menggaransi bahwa kecukupan data penelitian Anda itu sudah tercukupi untuk kemudian digunakan menarik kesimpulan. Oke, saya kira itu sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Nanti materinya saya share di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Kalau tidak pertanyaan, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.